Kalau olahan ubi ungunya jadi cantik dan spesial kayak gini, ini bakal jadi sajian yang istimewa karena ini simpel banget bikinnya, tanpa oven, tanpa mixer, dan juga ekonomis. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk, kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin talam ubi ungu. Tentu aja kita pakai ubi ungu. Ini sudah dikupas dan dikukus atau dikukus dulu baru dikupas juga boleh. Ini beratnya sekitar 500 gram, kemudian dihaluskan. Menurut aku lebih baik menghaluskannya pakai blender aja supaya dia lebih lembut, karena kalau pakai alat penghalus kayak gini ya lembut sih lembut, tapi kan ada bagian beberapa yang masih keras. Nanti saat disaring tuh effortnya bener-bener deh jadi pegel. Lalu kemudian ditambahkan dengan santan, boleh menggunakan santan yang instan, misalnya 2 saset, lalu ditambahkan air timbang sejumlah resep ya, tapi masukinnya bertahap. Ini juga aku nambah-nambahin dikit gitu loh. Di sini kemudian setelah rata dengan ubi ungu dan santan, aku baru tambahin bahan lainnya. Ada tepung beras, kemudian aku tambahin tepung sagu juga, lalu garam dan gula, aduk rata. Dan ini kelihatan kental banget kan. Ini masih aku tambahin santan encer lagi, atau karena tadi santannya udah kental aku tambahin sedikit air gitu. Jadi boleh nanti saat menakar santan disesuaikan aja sejumlah resep, lalu kemudian masukinnya bertahap. Dan di sini adonannya harus banget disaring supaya lebih halus. Nah, karena tadi aku ngalusinnya cuma pakai alat penghalus, jadi nyaringnya tuh agak effort banget. Kemudian setelah disaring ya diaduk rata. Ya seperti ini hasilnya. Sisihkan dulu, kita bikin lapisan putihnya ya. Di sini ada biasa tepung beras, tepung sagu, lalu kemudian tambahkan garam, lalu kasih vanila, dan tambahkan santan encer. Di sini santan instan yang dilarutkan dengan air ditimbang sejumlah resep. Tapi untuk santan instannya bisa sesuai selera. Kalau pakai satu tuh kayaknya kurang enak gitu, kurang gurih, kurang legit. Sebaiknya 2 saset yang 65 ml sih. Lalu kemudian untuk ukuran garamnya, biasanya lapisan putih itu kan agak berasa gurih asin dikit gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambahin sedikit untuk garamnya. Lalu kemudian setelah rata kita mau tuang dulu adonan ubi ungunya di loyang yang diolesi dengan minyak atau dengan Carlo ya. Ini aku pakai Carlo, dan Carlo ini menurut aku ini kebanyakan. Jadi nanti saat dikukus kayak masih ada sisa-sisa Carlo-nya gitu sih. Lalu kemudian dikukus di di dandang yang sudah panas. Ini lamanya sekitar 20 menit atau 25 menit. Nah, setelah bagian atasnya mengeras, baru dituang deh cairan putihnya, maksudnya adonan putihnya. Lalu kemudian kukus kembali. Aku kukus sekitar 35 menit sampai 40 menit deh untuk mastiin dia benar-benar matang, karena ini adonannya tebal dan berat banget. Setelah matang, tapi ini lihat udah matang kayak gini ya udah, kemudian tinggal diangkat, dan ini dia hasilnya. Wajib banget loyang tuh diolesi minyak karena supaya dia nggak lengket ya. Ini kan adonannya lengket banget. Ini hasilnya enak banget, cantik banget, dan ini padat, mengenyangkan, dan ini jadinya banyak banget. Gimana? Coba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.